Pagi harinya, di ruang makan keluarga Horowitz, Lily terus melihat Mommy dan Daddy-nya secara bergantian. Sepertinya gadis kecil itu mulai curiga karena malam tadi pun Sheva tidur di kamarnya. Mom, Dad. Kenapa diam saja, sedang bertengkar ya? Sontak Sheva dan Leon saling menoleh, menatap satu sama lain. Tidak, ucap mereka secara bersamaan. Tangan Leon langsung bergerak merangkul Sheva yang duduk di sampingnya. Mommy dan Daddy baik-baik saja, iya kan sayang? Sheva mencoba untuk tersenyum demi meyakinkan Lily. Tentu saja, haha. Ia beralih menatap Lily yang masih terlihat curiga. Malam tadi Mommy tidur di kamar Lily, itu karena Mommy takut Lily mengigau lagi. Mata bocah kecil itu memicing tajam. Really? Lily tidak mau Daddy dan Mommy berbohong. Sayang, Mommy dan Daddy kamu tidak mungkin berbohong, sahut Bu Ranti. Tuh dengar kata Oma, Daddy dan Mommy tidak mungkin bertengkar. Leon mendekatkan wajahnya pada Sheva dan Kap. Satu kecupan singkat dia berikan tepat di pipi Sheva. Lagi-lagi Sheva tersenyum sambil mengumpat kesal di dalam hati. Dia kesal setiap kali Leon menciumnya di depan orang. Mommy, kok tidak mencium Daddy juga sih? Tanya Lily dengan polosnya. Ah itu, haha. Tentu saja. Gerakan tubuh Sheva terlihat ragu saat mendekati Leon hingga akhirnya dengan terpaksa dia mencium pipi suaminya itu di depan Lily, Bu Ranti dan beberapa orang pelayan yang sedang berdiri di sana. Bu Ranti tak bisa menahan senyumnya saat melihat Sheva dan Leon begitu akur. Meski beliau tahu semua itu hanya akting, namun dari dalam hatinya, ia mempunyai harapan besar agar Leon dan Sheva benar-benar bisa bersatu selamanya, bukan hanya demi Lily. Leon sempat terpaku saat untuk pertama kalinya Sheva mengecup pipinya. Selang beberapa saat dia kembali bersikap seperti biasa. Malam ini pesta ulang tahun perusahaan Karan Group, Mama dan Lily mau ikut? Tanya Leon, karena biasanya dia selalu mengajak anak dan ibunya ke pesta itu. Dengan kompak Bu Ranti dan Lily menggelengkan kepalanya. Lily bosan ke pesta yang orang dewasa, ajak Mommy saja, ucapnya sambil menunjuk ke arah Sheva. Benar, ajak Sheva saja. Sampaikan saja salam Mama ke Pak Karan, bilang kepadanya kalau sekarang Mama sudah tidak sekuat dulu untuk berpesta, sambung Bu Ranti. Leon menghela napas panjang kemudian beralih menatap Sheva yang terlihat cuek saja dan melanjutkan sarapannya. Membawanya ke pesta. Sepertinya tidak buruk, daripada aku datang sendiri. Tapi apa dia mau? Sepertinya dia masih marah, batin Leon. Sesampainya di basement perusahaan, Sheva segera turun dari mobil itu mendahului Leon. Kali ini dia benar-benar cuek dan tak banyak bicara seperti biasanya. Sheva, berhenti. Seru Leon saat melihat Sheva bergegas pergi mendahuluinya. Sheva memutar bola matanya malas, kemudian berbalik memandangi Leon dari jarak 5 meter. Kenapa? Bukannya saya harus keluar terlebih dulu agar orang tidak curiga. Oh ada berkas yang harus saya ambil di bagasi lagi. Kalau begitu Anda keluar lebih dulu, saya menyusul nanti, silakan. Apa dia sedang datang bulan? Sensitif sekali, batin Leon. Leon melangkah menghampiri Sheva sambil menggulung lengan jasnya. Lihat ini, bekas gigitan kamu malam tadi. Aku ingin meminta pertanggungjawaban. Kelopak mata Sheva membulat sempurna saat melihat bekas gigitan yang terlihat biru dan lecet. Saking kesalnya malam tadi, dia sampai tidak sadar gigitannya sekuat itu. Wajah Sheva nampak panik saat kembali menatap Leon. Itu salah Anda sendiri. Bertanggung jawab seperti apa yang Anda maksud? Saya tidak mau ciuman lagi, don't touch me. Hah, siapa juga yang ingin menciummu lagi? Aku minta kamu mengobati lukaku. Aku masuk duluan,
Nanti kamu langsung ke ruanganku, ucap Leon lalu melanjutkan langkahnya keluar dari tempat parkir pribadi itu. Dari kejauhan Zeva terus memandangi kepergian Leon. Kenapa sekarang dia bicara dengan bahasa santai seperti itu? Tadinya aku mau marah dan tak peduli, tapi melihat luka di pergelangan tangannya saja aku sudah terkejut. Astaga Zeva, hatimu selembek skuisi sementara egonya sekeras karang di lautan. Ucap Zeva pada dirinya sendiri. Waktu di mana biasanya Leon sibuk dengan pekerjaannya, kini malah dia habiskan untuk duduk di hadapan seorang wanita yang sedang mengobati luka lecet di pergelangan tangannya. Aak, sakit. Pelan-pelan sedikit, kulitku cukup sensitif, ucap Leon dengan ekspresi yang dibuat-buat. Apa Anda tidak bisa diam sebentar saja? Dari tadi Anda terus bicara, membuat saya tidak bisa konsentrasi. Lagi pula luka Anda tidak seberapa, Anda tidak akan terkena tetanus hanya karena gigitan saya, ucap Zeva lalu menyingkirkan tangan Leon dari pangkuannya. Kenapa berhenti? Kamu belum memoles salep di sini. Malam tadi luka bagian sini berdarah loh, waktu mandi juga perih, ucap Leon dengan ekspresi kesakitan yang berlebihan. Saking terkejutnya, Zeva sampai terperagah. Dia merasa bukan sedang berhadapan dengan seorang Leonard melainkan bayi besar yang terus merengek kepadanya. Baiklah, sini tangannya. Awas saja kalau protes, ucap Zeva sambil meraih tangan atasannya itu. Terlihat Leon berusaha menahan senyumnya. Zeva, apa kamu tidak bisa bicara santai saat berdua denganku? Aku sudah berusaha menyesuaikan diri denganmu tapi kamu masih saja kaku. Untuk apa? Setelah hubungan pernikahan ini selesai kita hanya akan menjadi atasan dan bawahan. Lagi pula sekarang saya sedang bekerja, sudah sepatutnya saya bicara dengan sopan sebagaimana seharusnya, ucap Zeva sambil terus memoles obat di luka Leon. Baiklah terserah kamu saja. Malam ini kamu harus ikut aku ke pesta ulang tahun untuk perusahaan kolega bisnisku, ucap Leon lalu menyadarkan tubuhnya disandarkan sofa. Seketika Zeva langsung terpaku. Dia pikir Leon tidak akan menanggapi ucapan Mama dan Lily tadi pagi. Tapi ternyata pria itu benar-benar akan membawanya. Sepertinya saya tidak bisa ikut. Saya tidak punya baju pesta yang cocok untuk datang ke acara elit seperti itu, dan saya juga tidak kenal siapapun di sana jadi sep. Aku tidak mau tahu. Sanggah Leon seraya menarik tangannya dari pangkuan Zeva. Kamu harus tetap menemaniku. Siang ini. Kamu tidak usah ikut aku rapat, pergilah membeli gaun atau apapun yang cocok untuk kamu pakai nanti malam. Baiklah. Kalau begitu malam ini jemput saya di kosan Cindy. Saya akan bersiap-siap dari sana. Ya terserah saja. Di tempat berbeda, Flora sedang duduk dengan elegan di sofa sebuah butik ternama di pusat kota bersama seorang teman wanitanya. Saya mau gaun yang itu, ucap Flora kepada seorang pelayan butik. Baik, Nona, ucap pelayan itu lalu bergegas pergi. Teman Flora nampak begitu antusias saat sahabatnya kembali bersemangat untuk memulai hidup baru di kota itu. Malam ini kamu akan menjadi ratu pesta, Flo. Aku yakin Leon pasti akan jatuh cinta lagi kepadamu. Flora menyunggingkan senyumnya seraya memutar gelas berisi wine di tangannya. Tentu saja, tidak ada satupun pria yang menolak pesonaku. Ingat rencana kita malam ini, kamu harus membantuku. Tentu saja, malam ini adalah pesta ulang tahun perusahaan pamanku tapi, akan aku buat malam ini menjadi pesta kalian. Di depan semua orang Leon akan kembali ke dalam pelukanmu. Haha, kamu memang sahabat yang baik. Tidak sia-sia aku kembali ke kota ini. Mari kita bersulang untuk kesuksesan acara malam ini. Flora mengangkat gelasnya ke depan. Bersulang demi kembalinya Nyonya Horowitz. Ting. 20 juta.
Mata Zeva terbelalak saat Cindy membawanya masuk ke dalam sebuah butik brand ternama. Harga gaun pesta di butik itu membuat lambung Zeva bergetar. Dia bisa menghabiskan uang itu selama 1 tahun untuk membeli makanan. Kenapa sih? Kamu punya kartu sakti, kan? Zeva, seharusnya hari ini aku datang ke perusahaan Pak Le dan mulai bekerja, tapi demi kamu, jadwal masukku harus diundur besok. Beli saja, ini tidak seberapa, ucap Cindy yang terlihat gemas dengan Zeva. Tapi ini tidak masuk akal. Mungkin harga gaun ini tidak masuk akal untuk kamu yang dulu bekerja sebagai guru honorer dengan gaji 800.000 per bulan, tapi sekarang, kamu seorang Nyonya Horowitz, kamu kaya raya. Tidak sadar. Zeva kembali terdiam, tiba-tiba dia berpikir datang ke pesta itu dia harus memantaskan diri agar tidak mempermalukan Leon sebagai atasannya. Membeli gaun itu sama saja dia menyelamatkan dirinya. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya dia kembali menatap Cindy. Baiklah, kalau begitu kamu pilihkan saja yang menurutmu cocok untukku. Cindy tersenyum senang, sebagai seorang sahabat dia ingin Zeva lebih percaya diri dan tidak ragu untuk melangkah lebih maju. Saat tinggal bersamanya pula lah Zeva lebih rajin. Memperhatikan penampilannya tidak seperti saat menikah dengan Sean dulu. Nah gitu dong. Setelah ini kita beli alat make up, aku yang akan mendandani kamu secantik mungkin untuk acara malam ini, ucap Cindy dengan sangat antusias. Dia memang mempunyai keahlian make up yang cukup memadai karena bertahun-tahun bekerja sebagai seorang sales produk kecantikan. Sekitar pukul 7 malam, mobil yang dikendarai supir Leon memasuki kawasan di mana Cindy tinggal. Leon sudah nampak begitu tampan dengan setelan jas berwarna navy dan rambut yang tersisir rapi. Tidak butuh waktu lama untuknya sampai di depan kosan Cindy. Leon yang tak ingin beranjak dari tempat duduknya segera meraih ponsel dari dalam saku jas untuk menelepon sang istri. Halo, aku sudah di depan, sekarang keluarlah. Saya hampir selesai. Sebentar lagi saya akan keluar. Baiklah, aku akan menunggu dalam 5 menit, kalau tidak aku akan keluar dan menyeret kamu langsung. Leon mematikan panggilan telepon itu lalu kembali menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi mobil. Sudah lewat 5 menit berlalu tetapi Zeva belum juga keluar dari kamar kos tersebut. Leon mulai nampak gusar hingga beberapa kali melihat keluar jendela mobil. Sepertinya dia benar-benar minta diseret. Leon turun dari mobil. Namun baru beberapa langkah-langkahnya tiba-tiba saja terhenti saat melihat Zeva menuruni tangga kosan tersebut dengan penampilan yang sangat anggun dan tentunya sangat cantik. Leon nampak terpana hingga matanya hampir tak berkedip. Dia merasakan degup jantungnya mulai kembali berulah menghujam dengan begitu kuat hingga dengan jelas dia bisa merasakan reaksi pada tubuhnya saat melihat Zeva berjalan ke arahnya. Maaf karena saya sedikit lama. Mendengar ucapan Zeva membuat lamunan Leon buyar seketika. Kamu. Kamu cantik. Heh. Mata Zeva mengerjap tak percaya saat mendengar pujian dari sang suami. Bukan, maksudku gaun ini sangat cantik. Sudah, ayo kita pergi sekarang, acaranya akan segera dimulai. Leon meraih pergelangan tangan sang istri dan langsung menariknya menuju mobil yang terparkir tak jauh dari sana. Dari balik jendela kosan Cindy tak henti-hentinya tersenyum saat melihat Zeva dan Leon. Semoga saja Pak Le dan Siva bisa saling jatuh cinta satu sama lain agar tidak ada akhir dalam pernikahan mereka. Bertempat di sebuah ballroom hotel berbintang di pusat kota. Tempat itu sudah riuh dengan suara musik dan juga orang-orang yang terlihat menikmati pesta malam ini. Terlihat Flora terus menoleh ke arah pintu kedatangan dengan perasaan gelisah. Demi Leon malam ini berpenampilan sangat mencolok dibanding tamu yang lain. Kenapa Leon belum datang juga ya? Paling sebentar lagi dia datang. Mungkin Leon akan mengabaikan acara lain tapi tidak dengan pesta ongkaran. Dia sangat menghormati pamanku,
Aku yakin dia akan datang, jadi bersabarlah. Flora kembali meneguk minumannya lalu fokus memandang ke arah panggung di mana seorang penyanyi ternama sedang membawakan lagu terbaiknya. Flo, itu Leon datang tapi siapa wanita yang bersamanya itu? Tanpa pikir panjang Flora langsung terbalik badan. Dia mendengus kesal ketika melihat ternyata Leon datang bersama Zeva. Wanita itu lagi, sebenarnya apa sih istimewanya wanita itu sampai-sampai Leon selalu membela dan membawanya kemana-mana. Modal tampang seperti itu saja berani-beraninya dia ikut dengan Leon ke pesta ini. Flora meletakkan gelas di tangannya lalu melangkah menghampiri Leon dan Zeva yang sedang mengobrol dengan tuan rumah sekaligus pemilik perusahaan Karan Group. Leon baru saja hendak melanjutkan langkahnya setelah mengobrol singkat bersama Om Karen namun tiba-tiba saja Flora datang dan langsung memeluknya. Aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini, kenapa kamu tidak bilang kalau mau datang kita akan bisa pergi bersama? Leon yang nampak jengah, mendorong paksa Flora agar menjauh dari tubuhnya. Jaga sikapmu. Kenapa sih dulu juga kita sering ke pesta dan kita sering bermesraan bahkan berciuman di depan para tamu. Flora beralih menatap Zeva dengan sinis. Kenapa kamu malah mengajak sekretaris mau ke sini? Zeva nampak tak peduli dan memilih untuk mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Begitu juga dengan Leon yang mulai lelah menghadapi sikap Flora. Ia memilih pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menyapa para kolega bisnisnya. Kini tinggallah Zeva dan juga Flora di sana. Jangan karena Leon mengajak kamu ke sini itu berarti kamu orang yang spesial baginya. Malam ini lihatlah dia akan kembali menjadi milikku, ucap Flora lalu bergegas meninggalkan tempat tersebut. Apa maksudnya? Batin Zeva seraya memandangi kepergian Flora. Pukul 10 malam, pesta itu semakin meriah. Terlihat begitu banyak pasangan yang berdansa menikmati acara malam ini. Hingga beberapa detik kemudian suara musik itu terhenti saat seorang wanita naik ke atas panggung dengan membawa mic di tangannya. Selamat malam semuanya, malam ini kita akan bermain game sebagai penutup acara. Setiap orang akan mendapatkan satu undian dan hanya akan ada satu orang yang mendapat undian magic. Orang yang beruntung mendapatkan undian magic ini berhak untuk meminta apapun kepada satu orang peserta lain yang gagal dalam games ini. Oke siap, semuanya. Kita mulai. Beberapa orang petugas nampak berpencar untuk membagikan gulungan kertas kepada para tamu secara acak. Oke, semuanya. Sekarang buka undian kalian masing-masing. Para tamu nampak begitu antusias karena games ini hanya ada 1 tahun sekali. Biasanya pemenang games itu akan meminta uang ratusan juta, mobil ataupun sejumlah saham kepada salah seorang peserta yang kalah. Wah, aku yang dapat. Sorak Flora sambil mengangkat tangannya ke atas. Wah, Nona Flora yang menjadi orang beruntung malam ini. Pembawa acara itu segera menghampiri Flora. Sekarang Nona bisa memilih satu orang yang akan mengabulkan permintaan Anda. Jika di tahun-tahun sebelumnya pemenang games itu akan langsung menunjuk Om Karan, maka kali ini Flora malah memandang ke arah Leon. Saya ingin meminta hadiah saya, kepada mantan suami saya Leonard Horowitz. Sontak saja para tamu kembali riuh ketika mendengar ucapan Flora. Berbeda dengan Leon dan Zeva yang nampak kaget. Wah, kira-kira apa yang akan Nona minta kepada Tuan Leon? Flora menyunggingkan senyumnya seraya melangkah mendekati Leon. Setelah sampai dia melingkarkan kedua tangannya di leher Leon. Kiss me, Dek. Kedua mata Leon membulat saat mendengar permintaan Flora kepadanya. Bukan hanya dia, tapi semua orang yang ada di ruangan itu nampak terkejut saat mendengar permintaan Flora kepada mantan suaminya. Wow, sepertinya kita akan menyaksikan momen langka. Karena Tuan Leon tidak mempunyai pasangan tentu saja ini bukan hal yang sulit bukan, ucap pembawa acara itu. Ayo Leon,
Cium. Sorak sahabat Flora yang telah merencanakan semua ini. Cium. 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 Para tamu nampak begitu kompak meminta Leon untuk segera mengabulkan permintaan Flora. Di belakang punggung Leon, Zeva berdiri sambil menundukkan pandangannya. Dia merasa tidak siap untuk menyaksikan Leon mencium Flora di hadapan semua orang. Cium. 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 Leon menggedarkan pandangannya melihat semua orang yang seakan memaksa dia untuk segera menyelesaikan games tersebut. Ayo baby, kiss me please. Apa kamu tidak merindukanku? Ucap Flora dengan tangan bergelayut manja di leher sang mantan suami. Perlahan namun pasti kepala Leon mulai mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa centimeter saja. Maaf, tapi aku sudah punya pasangan, ucap Leon lalu perlahan melangkah mundur. Semua orang nampak terkejut mendengar pengakuan Leon. Begitu juga dengan Flora yang seketika terpaku dengan mulut terperangah tak percaya. Leon berbalik badan melangkah cepat menghampiri Zeva yang diam terpaku 2 meter darinya. Zeva yang sejak tadi tertunduk karena tidak ingin melihat Leon dan Flora berciuman kini perlahan menegakkan kepalanya saat melihat sepasang kaki berdiri di hadapannya. Pak Le. Tanpa bicara apapun tangan kekar Leon menelusup masuk celah leher Zeva, mendekatkan wajahnya dan Kap. Di tengah ratusan orang yang memenuhi ballroom hotel tersebut, Leon mencium Zeva. Bukan sekedar ciuman singkat namun ciuman yang begitu dalam seperti yang beberapa kali mereka lakukan. Semua orang nampak kaget karena sebelumnya Leon mengaku bahwa Zeva adalah sekretarisnya. Jangan tanya bagaimana ekspresi Flora saking malunya dia segera berbalik pergi meninggalkan tempat itu.